Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam kitab Efesus 1 ayat yang ke-18, demikianlah bunyinya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, Tuhan mengaruniakan kepada kita dua jenis mata. Yang pertama adalah mata jasmani, di mana mata jasmani ini hanya dapat melihat hal-hal yang terlihat di depan kita. Sementara mata rohani itu adalah mata yang bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Pada hari ini firman Tuhan berkata kepada kita lewat doa Paulus. Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus. Saudara, jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang tinggal di kota Efesus. Suatu kota yang di dalamnya banyak terdapat kuil-kuil penyembahan berhala, di mana orang-orang di Efesus banyak yang menyembah dewi kesuburan. Mereka melakukan praktek-praktek pelacuran di dalam kuil itu untuk menyembah dewi kesuburan tadi, dengan tujuan agar orang-orang yang ada di kota itu mendapat kelimpahan berkat dan kesuburan tanah dan lain sebagainya. Itu persoalan yang utama yang didapati dalam kota Efesus. Dan persoalan yang didapati juga dalam gereja yang ada di Efesus adalah perpecahan. Ada ancaman untuk perpecahan gereja itu, di mana saudara mereka berasal dari latar belakang Yahudi dan non-Yahudi, di mana masing-masing mereka mengatakan dirinya benar, yang lain bersalah. Ini dapat menghancurkan keutuhan daripada gereja. Karena itu Paulus ketika dia di penjara, dia mendoakan kota Efesus agar jemaat yang ada di Efesus itu mata hati mereka tetap terang. Mereka dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Saudara, doa Paulus adalah agar Tuhan selalu membuat mereka dapat fokus terhadap Tuhan. Hati mereka diterangi oleh firman Allah sehingga dapat melihat hal-hal yang tidak dapat terlihat. Firman Tuhan berkata untuk kita pada hari ini, ketika hati kita telah diterangi oleh firman Allah, maka membuat kita bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan. Seperti pengertian gereja adalah saudara panggilan Tuhan kepada umatnya untuk keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Panggilan kita semua adalah keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Dan di dalam panggilan itu terdapat sebuah pengharapan. Harapan adalah sesuatu yang belum kita lihat dengan kasat mata, tetapi kita percaya, kita mengimani bahwa harapan kita itu akan menjadi sebuah kenyataan. Harapan kita adalah betapa setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kekayaan kemuliaan, yaitu kerajaan sorga yang telah ditentukan oleh Tuhan bagi orang-orang kudus. Nah, ayat ini menggugah hati umat yang ada di Efesus agar mereka fokus terhadap panggilannya, yaitu sebagai umat Tuhan yang telah dikuduskan, yang telah keluar dari kegelapan, sebagai umat Tuhan yang fokus untuk menatap masa depan, yaitu masa depan sorgawi, di mana Tuhan memberikan kehidupan yang kekal kepada orang-orang yang percaya. Mata yang terang itu adalah pemberian Tuhan. Mata yang terang itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi mata yang terang juga harus dirawat dengan selalu membaca firman Tuhan. Kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Mata hati
yang terang adalah pusat kehidupan yang perlu kita jaga agar tidak sembarang informasi yang masuk ke dalam hati kita, agar tidak ada yang menyusup ke dalam hati kita, agar emosi-emosi negatif atau sesuatu-sesuatu yang negatif tidak mampir ke dalam hati kita berlama-lama, tetapi diterangi oleh firman Tuhan. Betapa pentingnya hati yang terang. Dengan hati yang terang kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Dengan hati yang terang kita dapat melangkah dalam setiap perjalanan-perjalanan hidup kita. Kendati pun kita berada di dalam dunia ini, tetapi hati yang terang dapat melihat bahwasanya Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Itulah kekayaan kita. Kekayaan yang tidak hanya dinilai oleh materi atau jasmani, tetapi kekayaan yang dinilai oleh mata rohani kita, yaitu kekayaan yang berasal dari Tuhan. Anugerah Tuhan itu adalah kekayaan kita, kemurahan Tuhan adalah kekayaan kita, dan kasih Tuhan itu adalah kekayaan kita. Karena itu saudara, mari kita izinkan hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari, berdoalah setiap hari agar hati kita tetap di dalam pengawasan Tuhan, sehingga hati ini akan membawa kita kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini yang membawa kami kepada sebuah pemahaman bahwa hati kami adalah tempatnya Tuhan. Hati kami tempatnya firman Tuhan, agar hati kami diterangi oleh sabda Tuhan, sehingga kami dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kami. Terima kasih Tuhan, hanya firman-Mu dengan segala kekuatannya dapat merubah setiap hati dan dapat mempengaruhi setiap hati, sehingga hati ini penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Hati ini penuh dengan ketaatan dan kesetiaan, dan hati ini penuh dengan segala kehidupan yang indah, karena hati ini telah diberikan satu pemahaman tentang kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, pada hari ini Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, dari yang kecil hingga orang-orang yang telah dewasa. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Mereka yang sedang pesakitan di rumah sakit, yang tidak berdaya, mereka tergeletak di rumah sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam pengasihan-Mu, ya Allah, tataplah mereka dari dalam kerajaan-Mu, pulihkanlah keadaan mereka. Kuatkan mereka untuk menahan sakit mereka. Dan Tuhan memberkati setiap obat yang masuk ke dalam tubuh mereka. Dan datanglah Engkau dalam Roh-Mu yang kudus, menguatkan mereka bersama, agar mereka lebih dekat kepadamu. Mereka peka terhadap suara Tuhan. Kami percayakan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Demikian keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati, ada roh cinta kasih dan persaudaraan di dalam keluarga, roh kerukunan suami dan istri. Pulihkan juga ekonomi rumah tangga anak-anak Tuhan, agar hidup dalam damai sejahtera. Ada shalom di dalam ekonomi rumah tangga anak-anak Tuhan, tercukupi seluruh kebutuhan anak-anak Tuhan, baik kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati juga ya Allah di sorga gereja-Mu, agar gereja menjadi saluran berkat untuk jemaat-Mu. Berkati juga daerah-daerah yang sedang berkonflik pada hari ini. Tuhan, roh damai sejahtera Engkau memberikan, sehingga suatu ketika ada damai sejahtera bagi tempat-tempat yang berkonflik, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau memberkati kami dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami. Tuhanlah yang kami sembah dan tinggikan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.